Video tutorial tentang cara menggunakan rumus VLOOKUP ini di lembar kerja Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bareng Celakang Unik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP atau vertical lookup. Artinya adalah mengambil data atau sumber data dalam bentuk vertikal. Nah, untuk penerapannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini pada tabel yang ada di sebelah kiri, ini adalah rekapitulasi pembagian gaji. Kemudian sumber gajinya atau pengambilan datanya ada di bagian tabel sebelah kanan. Nah, di sini kita menggunakan kata kunci golongan. Untuk pekerja 1, ini golongannya apa? Nah, ini kita isi dulu. Misalkan kita isi secara acak saja. Nah, selanjutnya kita letakkan di mana kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, kita letakkan di bagian sel E4, E5 di sini. Teman-teman tekan rumus sama dengan, kemudian teks VLOOKUP. Nah, untuk teksnya seperti yang teman-teman lihat di layar monitor. Kemudian beri kurung buka. Nah, di sini untuk parameter pertama yaitu lookup value, kemudian tabel array, kemudian call index 6, dan rank lookup. Nah, artinya lookup value ini adalah kata kunci di mana nanti kita akan mencari sumber datanya. Ini adalah tabel gaji dengan kata kunci golongan D. Kemudian tabel array-nya ini mulai dari K5 sampai dengan N9. Kemudian call index 6 ini adalah untuk gaji pokok di sini, maka nanti menggunakan kolom keberapa. Kemudian rank lookup. Nah, di sini kita langsung terapkan saja. Untuk lookup value-nya, kita pilih di bagian D5. Ini adalah kata kuncinya. Nah, kemudian silahkan beri tanda koma. Atau teman-teman apabila laptopnya menggunakan tanda titik koma, di sini teman-teman cek saja. Ini ada beberapa komputer yang menggunakan tanda koma dan tanda titik koma. Nah, kemudian tabel array-nya. Berarti ini mulai dari K5 sampai dengan N9. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman jadikan untuk tabel array-nya ini menjadi absolut dengan cara menekan tombol F4 pada keyboard. Nah, nanti akan berubah menjadi $K, $5, sampai $N, $9. Nah, tujuannya adalah agar apabila rumus ini nantinya di-copy, ini tidak berubah. Kemudian kita beri tanda koma. Selanjutnya adalah call index 6 atau kolom keberapa. Nah, di sini kita mengambil data untuk gaji pokok, ini berarti ada pada kolom kedua. Nah, membacanya tidak dari awal, tapi dari sini. Ini adalah tabel array-nya, ini adalah kolom pertama, kemudian kolom kedua. Berarti kita isi angka kedua. Selanjutnya, tanda koma. Nah, di sini rank lookup, ini kita isi true atau false. Apabila kita pilih true, itu nantinya akan diambil data yang sesuai dan mendekati. Apabila kita isi false, nah ini berarti diisi data yang sesuai saja. Teman-teman bisa ketik teks true atau false. Nah, di sini true itu diwakili dengan angka 1, false ini diwakili dengan angka 0. Kalau saya biasanya menggunakan false atau angka 0. Apabila sudah, kita klik atau kita beri kurung tutup, tekan tombol enter. Nah, berikut hasilnya. Di sini D, golongannya D berarti gajinya adalah 5.500.000. Nah, untuk sel di bawahnya kita tinggal mengcopy. Caranya, teman-teman arahkan saja di bagian sel yang sudah ada rumusnya. Klik di bagian, arahkan di bagian pojok kanan bawah. Setelah berubah menjadi icon plus, klik dan tarik ke bawah. Nah,
kita coba untuk rumus VLOOKUP pada kolom insentif. Tekan tombol sama dengan, ketik teks VLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, kita isi untuk kata kuncinya di 9, kemudian tanda koma. Kita seleksi tabel array-nya, mulai dari K 4 sampai N9. Kemudian tekan tombol F4 pada keyboard agar berubah menjadi absolute rank-nya. Tanda koma. Kemudian untuk kolom insentif ini ada pada kolom ketiga. Kemudian koma kembali, kita isi false atau angka 0. Teman-teman beri kurung tutup, kemudian tekan tombol enter. Nah, kita cek apakah sesuai. Di sini 6.060, ini 6.660 sesuai. Kita copy ke bawah. Kemudian kita coba sekali lagi yang terakhir. Pastikan teman-teman memperhatikan. Tekan tombol sama dengan, ketik teks VLOOKUP, kurung buka. Teman-teman pilih kata kuncinya. Kemudian tanda koma. Seleksi tabel array-nya. Kemudian untuk transport, ini jangan lupa dijadikan absolute dengan cara menekan tombol F4 pada keyboard. Kemudian untuk call index-nya, ini adalah kolom keempat. Kemudian false atau diwakili dengan angka 0. Kurung tutup, tekan tombol enter. Nah, berikut hasilnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, di bagian tabel pembagian gaji, ini belum muncul untuk rupiah. Cara untuk menampilkan rupiah, teman-teman seleksi saja, mulai dari gaji pokok sampai transport ke bawah. Arahkan di salah satu sel, klik kanan, pilih menu format cell. Nah, di sini di bagian custom, ini cara yang kedua. Apabila yang kemarin menggunakan currency, ini menggunakan custom. Teman-teman arahkan di bagian custom. Di sini kita hapus di bagian tipe. Teman-teman ketik rupiah, R besar, P kecil, tanda titik, kemudian beri tanda pagar, koma, tanda pagar 2 kali. Apabila sudah, kita klik tombol OK. Nah, berikut hasilnya. Nah, semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share apabila video yang saya buat ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.